Bun, jadi dokter itu menyarankan aku untuk tidak membiasakan dengan obat-obatan lambung ya, karena sudah ada luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat ya. Aku juga pernah di posisi itu. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya channel ini. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Jadi aku juga adalah pejuang asam lambung ya, yang menurut aku lumayan parah karena ada peradangan di lambung aku ya. Sensasinya itu lumayan menguras tenaga banget ya, karena semua aku rasakannya beribu-ribu sensasi ya, bahkan berjuta sensasi, terutama di sore hari ya. Aku tuh berjuang kurang lebih 2 tahun, dan puncaknya itu adalah pada zaman ya, atau pada masa-masa musim COVID-19. Makanya aku memutuskan ke tahap USG dan juga endoskopi, karena aku tidak mau membiarkan, aku pengen tahu apa yang terjadi sama lambung aku. Alhamdulillahnya semuanya sudah ketahuan ya, dan saat ini sudah membaik lagi. Aku sudah bisa beraktivitas normal ya. Meskipun kita yang sudah kena GERD, asam lambung itu nggak bisa pulih total seperti sedia kala, tapi tergantung dari pola hidup kita, pola makan kita ya, dan juga harus menerapkan pola hidup sehat tentunya ya, olahraga ringan secara teratur. Dan banyak banget ya yang mengalami hal ini saat ini ya, entah itu ada radang, ada tukak, ada luka, dan lain sebagainya. Makanya kita meskipun sudah sembuh itu masih sering kambuh kalau misalnya kita sering melanggar pantangannya ya, misalnya ingin nyobain cabai-cabean ya, atau meminum kopi, soda, dan lain sebagainya. Itu masih bisa kambuh kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan, dan misalnya kita konsumsinya dalam keadaan perut kosong. Kalau aku sih udah pensiun ya sama cabai, soda, kafein. Aku itu hanya makan makanan yang tidak memicu aja saat ini. Pokoknya aku selektif banget ya. Setelah aku sembuh dari GERD, aku sangat selektif memilih menu-menu makanan aku, dan bahkan aku tuh sering masak sendiri di rumah. Aku takut jajan di luar ya, karena aku tuh adalah trauma banget. Oke, langsung aja. Udah panjang lebar ya aku ngomong. Jadi buat kalian yang penasaran perjalanan aku, kalian bisa cek ya di video-video aku, di scroll aja di sana, video aku banyak ya. Bun mau curhat atas nama Sanah Sukron 7134, semoga nonton video ini. Bun mau curhat ke dokter, lambung aku ada lukanya, soalnya perih terus-terusan. Terus berobat sama dokter, dan alhamdulillah pakai BPJS. Kata dokter nggak boleh tergantung sama obat terusan, dilatih sendiri lambungnya. Nah, jadi yang mengetahui kondisi lambung kita itu adalah hanya dokter yang merawat kita ya, apalagi kalau misalnya yang udah USG atau yang endoskopi. Jadi hasilnya itu sudah kelihatan, dan dokter pasti akan menjelaskan panjang lebar terkait kondisi kita ya, agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat, konsumsi obat-obatan, dan juga biasanya disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan menghindari beberapa makanan dan minuman pantangan ya. Nah, jadi seperti kasus teman kita ini atas nama Sanah Sukron ya, 7134. Jadi saran aku, kalau misalnya dokter menyarankan seperti itu, dilakukan aja, dicoba ya. Aku tuh nggak berani ya misalnya menyarankan ini itu, karena sudah ada dokter yang mengetahui. Jadi dokter ini bukannya tidak mengizinkan konsumsi obat, tapi ada baiknya dilatih dengan, misalnya ya, jangan keterus-terusan, jangan ketergantungan sama obat, karena mungkin ya, karena lambungnya itu kan udah luka ya. Jadi kalau misalnya ketergantungan sama obat, nanti takutnya ada efek samping ke depannya, seperti itu ya. Jadi hal apa yang harus dilakukan, ini saran aja dari aku ya, karena aku juga ada radang. Jadi pada saat itu yang aku lakukan adalah, kalau radang itu kan, kalau asam lambung naik banyak gasnya ya. Kalau misalnya teman kita ini dia sering perih terus-terusan, itu sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Ada perih, aku juga pernah ngerasain perih melilit. Jadi saran aku atas nama Sanah Sukron 7134 ya, tetap makan dikunyah halus ya. Kalau mau konsumsi obat jangan sembarangan ya, harus sesuai resep dokter. Kemudian saran aku juga konsumsi tepung Garut.
Ya, konsumsi tepung Garut ini karena memang aman sama aku ya, dan juga ada beberapa orang yang sembuh. Tapi jangan suka ngeluh kalau misalnya udah konsumsi beberapa hari, beberapa bulan gak ada perubahan. Ya harus sabar karena kan udah ketahuan lambungnya ada luka. Jadi memang butuh proses ya, butuh waktu, dan itu penyembuhannya nggak instan ya. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Kakak nggak sendirian ya, banyak kok yang ada di posisi itu. Alhamdulillah dengan ikhtiar, berserah diri ya, menghindari pantangannya, dan juga coba konsumsi tepung Garut sih alhamdulillahnya banyak yang tertolong ya. Ini aku buat seperti ini ya, ini bisa dikonsumsi 30 menit sebelum makan nasi 3 kali sehari. Ini adem banget ya, bisa polos, bisa dikasih gula aren, bisa dikasih madu, jadi sesuai selera aja ya kak ya. Kemudian selain itu juga pada saat makan diperhatikan ya jam makannya, kemudian porsinya. Kalau yang ada luka lambung ya, biasanya itu makannya bisa 2 jam sekali. Kalau nggak 2 jam sekali itu bisa perih. Kemudian porsinya sedikit aja, satu sendok aja, 1 centong. Kalau bisa makannya yang bubur dulu. Karena banyak kadang yang mengeluh, Bun, aku nggak bisa makan kalau nggak makan nasi, aku nggak kenyang Bun kalau nggak makan nasi. Jadi harus sabar ya, jadi kita harus flashback ke belakang, aku seperti ini karena ini ya. Jadi nggak boleh ngeluh ya, jalanin aja, camkan di pikiran kalian nggak ada yang bahaya, semua penyakit ada obatnya ya. Dan selamanya nggak seperti itu. Kalau misalnya semuanya udah terlewati kan kita bisa normal lagi. Tapi kalau misalnya udah sembuh juga, jangan makan sembarang lagi, karena asam lambung, GERD, anxiety itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau terapi, obat-obatan yang lain boleh seperti herbal ya. Jadi saran aku kalau misalnya dokter udah melarang ya, bukan melarang sih, udah menyarankan untuk dibiasakan dengan tanpa obat, jadi mulai dilatih. Kalau misalnya ini dokter memberikan obat-obatan 3 kali sehari, boleh dikurangi. Aku dulu caranya ya, konsumsi obat-obatannya itu kalau udah membaik nih, nggak langsung sekaligus aku lepas obatnya. Biasanya kan obat lambung itu 3 kali sehari sebelum makan. Jadi aku tuh perlahan-lahan ya, aku konsumsinya 2 kali, kemudian 1 kali. Kalau misalnya udah nggak ada sensasi sama sekali atau udah nggak ada sensasi sama sekali, itu baru aku lepas ya, aku lepas perlahan-lahan. Nah kalau misalnya tiba-tiba kambuh ya, udah aku kadang minum kunyit daripada kembali ke obat lagi. Aku juga minum madu Zetsmak pada saat itu nyetok. Kalau misalnya nggak ada madu Zetsmak, bisa stok kunyit bisa biangnya, bisa kunyit biasa, diiris tipis-tipis ya, diseduh menggunakan air panas, ditambahkan madu 1 sendok, dikonsumsi ya. Tapi kalau misalnya udah ada radang atau luka, konsumsinya 1 jam setelah makan agar tidak ada sensasi lagi. Kalau aku sih seperti itu ya kak ya. Jadi boleh kok ikhtiar ya. Untuk kunyit itu juga bagus ya. Aku juga pada saat itu nggak pernah pisah dengan biang kunyit ya. Aku tuh selalu beli sekilo setiap ke pasar. Tapi aku cocoknya itu direbus atau diiris tipis-tipis, diseduh di gelas, ditambahkan gula aren atau ditambahkan madu. Seperti itu ya kak ya. Dan jangan lupa makanannya juga harus yang lembut-lembut ya kak. Tetap semangat, jangan sedih, jangan stres, pikirannya harus terkontrol agar cepat pemulihannya ya. Untuk obat-obatannya bisa dikonsumsi kunyit ya. Jangan lupa konsumsi tepung Garut. Ini sih saran aku karena ini bisa membantu ya, banyak juga yang sembuh dengan rutin konsumsi tepung Garut ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tepung Garut, Bun, di sini misalnya susah beli tepung Garut, pakai air tajin aja ya. Air tajin beras biasa, dicuci dulu berasnya, dimasak, kalau udah mendidih ambil airnya, tambahkan gula merah atau bisa ditambahkan madu ya. Konsumsinya juga 30 menit sebelum makan. Jadi salah satunya aja, atau mau selang-seling misalnya sebulan konsumsi ini atau sebulan lagi konsumsi tepung Garut. Ini aman kok ya karena alami, jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke ya, semoga yang bertanya atas nama Kasana Sukron 7134 nonton video ini dan semoga lekas sembuh ya. Jadi kalau mau lepas obat sesuai saran dokter boleh ya, tapi kalau misalnya masih perih, konsumsi tepung Garut. Jangan lupa juga tetap konsumsi kunyit ya. Kunyitnya bisa 2 kali sehari, kalau aku sih 1 kali aja ya, tapi setelah makan ya. Kalau nggak pagi, sore itu sih aku dulu konsumsi seperti itu. Dan hindari pantangannya, tetap terapkan pola hidup sehat ya, pola makan dan pola tidurnya juga diperhatikan ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.
Bye.